Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan, kembali kita berkumpul di kediaman masing-masing, tentunya beribadah secara online, tapi biarlah kiranya kita tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri, kita angkat pujian Bapa ku persembahkan. Saga
menyenangkan-Mu. Hanya itu saja Tuhan kerinduan setiap kami ya Tuhan Yesus. Terlebih buat jemaat GPDI Pondok Maharta ini ya Tuhan Yesus. Biar kiranya meskipun kami sedang berjauh-jauhan satu dengan yang lain, keluarga satu dengan yang keluarga lain Tuhan Yesus, tapi biarlah kiranya kerinduan kami semua tetap sama ya Tuhan, yaitu menyenangkan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu masih diberikan kesempatan Tuhan untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, boleh Engkau pimpin Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Sebentar kami ingin menaikkan puji-pujian, biarlah kiranya puji-pujian yang kami naikkan ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau lawati kami ya Tuhan Yesus, setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan, di kediaman kami masing-masing. Biarlah kiranya kami juga boleh merasakan damai sukacita yang datangnya daripada-Mu saja ya Tuhan Yesus. Sebelumnya Engkau ampuni dosa dan kesalahan kami, supaya kami ini boleh layak menaikkan puji-pujian kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom sidang jemaat semua. Shalom. Tentunya sukacita ya, meskipun sudah pertengahan tahun ini tapi kita masih beribadah secara online. Biarlah kiranya kita boleh bersukacita di dalam Tuhan. Sidang jemaat masih tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyuman yang gembira. Banggakan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan juga pujian sambil hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung bersorak-sorai memujinya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memujinya. Yang kita di sini berkumpul dan memujinya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian datang hadirat. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Angkatkan beban kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memujinya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memujinya. Sayang kita di sini berkumpul dan memujinya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian dan gunung-gunung. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memujinya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memujinya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memujinya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Puji nama Tuhan. Saya percaya sidang jemaat semua meskipun di rumahnya masing-masing juga berkumpul bersama keluarganya dan bersama-sama memuji dan melakukan nama Tuhan, bahkan bersorak-sorai untuk namanya. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat dipersilakan duduk. Kita ganti pujian kita dengan kami berkumpul memuji-Mu. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang
Tentunya sidang jemaat semua bersuka karena Tuhan benar-benar menggirakan kita semua, bukan karena adanya orang lain, tetapi Tuhan yang memberikan sukacita bagi setiap kita. Puji nama Tuhan, sidang jemaat masih tetap duduk. Kita ganti pujian kita dengan Ya Tuhan tiap jam. Setia
Tuhan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang mungkin kita menyadari kalau tiap jam kita benar-benar memerlukan Tuhan, dan kita tentunya berharap setiap doa dan harapan kita boleh didengar Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Sedang jemaat saya undang bangkit berdiri, kita angkat pujian, ajarku mengerti. Hanya
segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah, katakan engkau sanggup. Engkau sanggup mengatakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah, sekali lagi dengan iman. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah menurut kehendakmu. Menurut kehendakmu. Terjadilah, oh menurut kehendakmu. Menurut kehendakmu. Terjadilah. Amin Tuhan. Benar Tuhan, mungkin memang seringkali jalan hidup ini banyak membuat kami tidak mengerti ya Tuhan Yesus. Tapi kiranya melalui pujian penyembahan ini Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu Tuhan. Kalau Engkau mengajarkan kami untuk mengerti apa yang Engkau sediakan bagi kami ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya kalau rancangan-Mu lah yang ajaib Tuhan. Bahkan perbuatan-Mu menjadi heran bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Dan biarlah di sini kami juga boleh percaya Tuhan Yesus, kalau kami semua hidup hingga saat ini dan apapun yang kami alami saat ini, itu semua karena kehendak-Mu yang sudah Engkau izinkan terjadi pada setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah banyak memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya puji-pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Sebentar kami jemaat-Mu yang ingin mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kau berkati setiap kami Tuhan Yesus, jemaat yang mendengarnya ya Tuhan Yesus, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya apapun yang keluar dari lidah bibirnya hanya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan Yesus. Kami juga teringat apabila ada kuasa raja atau iblis yang tidak senang pada pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini, kami mau bersatu hati, kami usir, kami tinggi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya Roh-Mu saja Tuhan yang bekerja pada pagi hari ini. Kau ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami ini boleh layak untuk menerima berkat firman-Mu. Kami siap sambut berkat firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita sudah banyak memuji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kalau kemarin hari Kamis kita baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kalau kita diadakan doa 10 hari, maka hari ini adalah hari yang ketiga. Kita menanti ketuanan Roh Kudus. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Roh Kudus ku perlu. Atau kita juga bisa balik, ku perlu Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, saya akan bacakan dulu ayat pertama kita. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia berpesan kepada murid-muridnya di dalam Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, berbicara dalam bahasa-bahasa baru, memegang ular, minum racun, tidak celaka, meletakkan tangan atas orang sakit, sembuh. Nah, ini adalah janji Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Lalu Yesus bilang, tapi kamu harus menanti 10 hari di
loteng yang namanya Yerusalem, menantikan kuasa itu turun. Itulah yang sering kali disebut orang doa 10 hari, menantikan ketuanan Roh Kudus. Nah saudara, kenapa kita perlu Roh Kudus? Tuhan Yesus tahu bahwa kita hidup di zaman yang makin hari makin jahat, makin hari makin sukar, kejahatan terjadi di mana-mana. Nah, tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu, tidak akan kuat, dan tidak memiliki hikmat. Karena Roh Kudus itu yang akan memberikan kita kekuatan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Berarti kalau Roh Kudus turun, Tuhan bilang kita akan punya kuasa. Makanya Yesus berkata, lebih baik aku pergi supaya Roh Kudus turun. Kalau Roh Kudus turun, maka kita sebagai umat Tuhan, kita punya kuasa. Memangnya Roh Kudus itu siapa sih? Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Kan kalau kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, tetapi Roh Kudus bekerja dahsyat luar biasa ketika ketuanan pertama kali di tembok, di loteng Yerusalem. Nah, ketika Roh Kudus turun, apa sih yang terjadi? Kalau kita ingat Petrus yang tadinya pengecut, ketika dia penuh Roh Kudus, dia keluar, dia ketemu orang timpang, dia hanya bilang dalam nama Yesus, orang timpang berdiri, orang timpang sembuh. Ketika dia berkhotbah di hadapan banyak orang, kata-katanya sederhana, tetapi itu bisa mengubah hati orang. Sehingga Alkitab mencatat sekali berkhotbah 5.000, 3.000 orang bertobat. Nah, itulah Roh Kudus yang memberi kekuatan dan kemampuan melengkapi orang percaya pada akhir zaman. Selain itu, pagi ini kita akan belajar kenapa kita perlu perlengkapan Roh Kudus, kenapa kita perlu kuasa Tuhan yang maha besar dan dahsyat itu. Karena dengan kita memiliki kuasa Tuhan, kuasa itu bukan hanya memberi kita kuasa, kalau tadi ayat pertama memegang ular, tapi tidak dipakut. Bukan berarti kita coba-coba ya pegang ular. Artinya saat seseorang menginjil, memberitakan firman, itu kan banyak sekali kuasa jahat yang ingin mencelakai. Entah itu memberi minum racun, tapi tidak mati, kata. Menumpangkan tangan atas orang sakit, sembuh. Nah, itulah kuasa Roh Kudus yang dahsyat luar biasa, harus dimiliki oleh anak Tuhan pada akhir zaman. Semua umat Tuhan, bukan hanya pelayan Tuhan, besar, kecil, tua, muda, yang namanya anak Tuhan, dia perlu Roh Kudus. Banyak lagu-lagu yang menggambarkan peran Roh Kudus. Salah satunya, peganglah tanganku Roh Kudus. Itu artinya Roh Kudus sanggup menuntun kita. Roh Kudus sanggup mengajari kita. Itu yang pertama. Peran Roh Kudus di dalam Yohanes 14. Coba kita buka Yohanes 14 ayat 26. Di sana dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Makanya kalau ada orang yang lagi berduka cita, kan selalu semoga Roh Kudus menghibur. Jadi Roh Kudus itu menghibur, Roh Kudus itu mengajar. Dia sebagai guru, ya, dia mengajari kita secara pribadi. Apa yang kita tidak tahu mengenai firman Tuhan, Roh Kudus sanggup menerangi, memberikan pengajaran. Mungkin kita dengar firman 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Di saat kita butuh, Roh Kudus mengingatkan firman Allah yang pernah kita dengar atau yang pernah kita sampaikan. Suara Tuhan itu akan kembali diperdengarkan, mengingatkan. Itulah peran Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus menolong, saudara. Bukan hanya menolong, tapi membimbing, menyertai. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya.
Kita punya teman, mungkin dia bisa menemani kita, tapi nggak selamanya. Suami istri punya pasangan, menemani nggak selamanya. Bisa jadi suami duluan yang meninggal, bisa jadi istri dulu yang meninggal. Orang tua anak pun begitu. Nggak ada orang yang selama-lamanya akan bersama. Nah, itulah peran Roh Kudus. Saat kita kehilangan sesuatu, Roh Kudus mengisi kekosongan itu. Dia sanggup menyertai kita. Dia bisa menjadi penolong kita. Dan penyertaan pertolongan yang Roh Kudus berikan itu selamanya. Bukankah Yesus juga berkata kepada murid-murid bahwa aku akan menyertai kamu. Roh Kudus itu akan menyertai sampai akhir zaman. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kenapa banyak anak-anak Tuhan yang tahu peristiwa apa yang akan terjadi? Tuhan beritahu dulu, sehingga ketika peristiwa itu terjadi nggak terkejut. Oh, Tuhan sudah kasih tahu saya. Nah, itu Roh Kudus yang memberitahu. Dan firman Allah ini, Roh Kudus pakai firman ini juga untuk menyingkapkan. Kan firman Tuhan ini banyak memberitahukan hal-hal baru. Walaupun bacaannya sama, tapi tiap hari akan ada hal yang baru yang Roh Kudus sanggup ajarkan kepada kita. Roh Kudus sanggup menyingkapkan rahasia-rahasia dalam firman Tuhan ini. Hal-hal baru Roh Kudus berikan. Itulah sebabnya kita perlu Roh Kudus. Dan yang ketiga yang pasti, Roh Kudus itu membantu kita berdoa. Dalam Rom 8 ayat 26 dikatakan, demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Saudara, berapa sering kita berdoa tapi nggak tahu mau doakan apa? Tapi Roh Kudus itu sanggup mengingatkan. Pernah nggak saudara tengah malam tiba-tiba berdoa, teringat entah itu teman, entah itu sahabat, entah itu orang tua, entah itu adik, entah itu siapapun, terlintas, lalu saudara mendoakan. Lalu beberapa hari kemudian kita tanyakan, terjadi apa? Oh, hari itu banyak kali kesaksian katakan, saya naik mobil, hampir terjun ke jurang, tapi ada akar kecil menyangkut di roda itu sehingga mobil tidak masuk jurang. Di hari yang sama mungkin ibunya sedang mendoakan, saudaranya sedang mendoakan, dan itu acap kali terjadi, saudara. Nah, sebab itu bersyukur kalau ada Roh Kudus. Dia mengingatkan kita, dia memberitahu apa yang harus kita doakan. Saat lidah kita keluh nggak tahu apa yang harus kita doakan, Roh Kudus memberitahu. Dan yang keempat, Roh Kudus itu adalah meterai. Tahu meterai? Kalau saudara beli meterai, itu kan membuat satu surat menjadi resmi, legal. Nah, Roh Kudus membuat kita legal jadi anak Tuhan. Bukan hanya meterai, tapi jaminan. Memberi jaminan bahwa saudara dan saya, kita punya surga. Kita disebut anak Allah. Itu ada di dalam Efesus 1 ayat 13 bagian B. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Lalu ayat yang ke-14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus itu meterai dan jaminan bahwa kita benar-benar milik Kristus. Yang kelima, satu lagi, Roh Kudus itu memberi kuasa. Tadi kita sudah baca, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Kuasa apa, saudara? Ketika datang aniaya, Alkitab mencatat akhir zaman, nggak usah akhir zaman, hampir setiap hari ada penganiayaan umat Tuhan, kan? Kenapa mereka bisa bertahan kuat
mampu menghadapi? Karena Roh Kudus memberi kekuatan. Roh Kudus memberi keberanian. Contohnya Stefanus. Ketika Stefanus dirajam dengan batu, dan di situ ada Paulus yang belum bertobat, yang namanya masih Saulus. Stefanus tidak gentar sedikit pun, tapi malah Alkitab mencatat Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus itu melihat ke langit. Kenapa dia gak gentar? Dia melihat ke langit. Lah, Roh Kudus itu yang mengurapi Stefanus, itu membuat Stefanus bisa melihat langit terbuka. Ada Allah Bapa di surga. Yesus berdiri di sebelah kanannya menyambut dia. Makanya kadang kita bertanya-tanya, kok dilemparin batu gak takut? Malah mendoakan yang melempari. Kita nggak tahu, mungkin ketika dilempar dia nggak rasa sakit, kita juga nggak tahu dia. Hanya orang yang pernah mengalami yang bisa menyaksikan semua itu. Tapi kalau kita lihat peristiwa Stefanus, dia tidak ada rasa takut, bahkan tersenyum kan? Berarti ada sukacita luar biasa. Roh Kudus itu memampukan Stefanus walaupun dia dirajam dengan batu. Dia tidak ketakutan, dia tidak alami kengerian. Itulah saudara, kenapa kita perlu Roh Kudus. Sehingga ketika kejadian peristiwa penganiayaan itu, akhirnya murid-murid tersebar. Di antaranya ada seorang yang bernama Filipus. Dia melari ke Samaria, maksudnya menghindar dari aniaya. Tapi itulah cara kerja Roh Kudus. Justru di Samaria, Filipus sendiri mungkin heran, kalau kemarin dia berdoa biasa saja, kok sekarang dia berdoa di Samaria luar biasa. Dia nggak menyadari itu, tapi dia alami. Sekarang Filipus ketika dia menumpangkan tangan atas orang sakit kok sembuh. Ketika dia mengusir roh jahat yang berteriak-teriak, roh jahat itu pergi dari orang yang diusirnya. Lalu ketika dia berjumpa dengan orang lumpuh, berjalan. Orang timpang disembuhkan. Itu ada di Kisah Rasul 8, kelanjutan dari cerita Stefanus tadi, ayat yang ke-6. Nah, sehingga orang-orang mulai bertanya-tanya, kuasa apa ini? Filipus pun mungkin heran, iya ya, kok ada mujizat terjadi dengan luar biasa. Sehingga Filipus menceritakan kepada saudara-saudaranya yang masih ada di Yerusalem, di antaranya Petrus dan Yohanes. Dia bilang, oh di sini terjadi mujizat, banyak orang terima Tuhan. Kota Samaria diubahkan. Yang membuat orang bertobat itulah karya Roh Kudus. Sehingga kota Samaria menjadi mengenal Tuhan. Lalu Petrus datang, Yohanes datang. Apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes? Filipus cerita, oh mereka sudah terima Tuhan, mereka sudah dibaptis. Nah, karena mereka tahu mereka sudah terima Tuhan, dibaptis, Simon Petrus dan Yohanes, dia akhirnya menumpangkan tangan kepada orang-orang Samaria yang baru kenal Tuhan. Belum lama, baru kenal Tuhan, baru dibaptis. Mereka penuh Roh Kudus. Namanya penuh Roh Kudus itu berarti ada sesuatu keajaiban yang terjadi yang sebelumnya belum pernah terjadi. Bahkan termasuk di situ Simon, tukang sihir, itu pun bertobat, terima Yesus. Dia dibaptis juga. Tapi ketika Petrus dan Yohanes mengunjungi Samaria, Petrus menumpangkan tangan kepada orang sakit, sembuh, kemudian penuh Roh Kudus. Simon ini berpikir, kan dia udah biasa terkenal, namanya saja tukang sihir. Dia orang yang bisa melakukan segala karya. Contoh, mengusir setan, bagi dia setan, iblis kan juga bisa melakukan itu. Namanya tukang sihir kan dia melakukan itu. Ya, melakukan hal-hal yang supranatural. Tetapi sehebat-hebatnya Simon, mantan tukang sihir ini, setelah bertobat ada keinginan untuk hebat ya. Kalau dulu kan dia disanjung, dipuja, dapat uang gitu ya, karena melakukan sihir. Nah, dia lihat Petrus dan Yohanes, dia pingin kayak Petrus dan Yohanes, menumpangkan tangan orang penuh Roh Kudus. Lalu dia bilang, aku ingin punya seperti kamu. Dia memberikan uang
kepada Yohanes dan Petrus. Di dalam ayat yang ke-18 dari Kisah Rasul 8, Simon menawarkan uang untuk bisa punya kuasa agar kalau ia menumpangkan tangan kepada orang penuh Roh Kudus. Tapi apa jawab Petrus ayat yang ke-20? Binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Nah, di sini kita tahu Roh Kudus itu adalah karunia Tuhan, pemberian Tuhan yang dapat diminta oleh siapapun. Jadi setiap kita akan bisa memiliki kuasa Roh Kudus itu kalau kita punya kerinduan, kalau kita minta kepada Tuhan. Karena ada satu ayat yang berkata, kalau orang di dunia, bapa di dunia, orang tua di dunia, dia memberikan, dalam Lukas 11 ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kesempatan doa 10 hari ini, biar kembali mengingatkan kita akan besarnya peran kuasa Roh Kudus dalam gereja, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan umat Tuhan. Sehingga kita minta. Karena firman Tuhan bilang, syaratnya cuma kalau kita rindu dan kita mau minta. Hati kita terbuka, maka Roh Kudus itu masuk dalam hidup kita dan kita memiliki kuasa. Kuasa yang besar, dikatakan. Kuasa yang besar yang mengalahkan segala kuasa penguasa di udara. Itu artinya kuasa iblis, setan. 1 Yohanes 4 ayat 4 kan, roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Bayangkan, kota Antioquia itu adalah kota perdagangan yang penuh dengan kuil-kuil dan dewa-dewa, yang dihuni oleh lebih kurang 500.000 orang. Tapi penduduknya penyembah berhala semua. Tetapi karena kuasa Roh Kudus, oleh pemberitaan para rasul, Antioquia dimenangkan, bertobat. Itu tidak mudah. Jadi saudara, pertobatan satu kota itu dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga dalam Kisah Rasul 11 ayat 26 dikatakan, di Antioquia lah untuk pertama kalinya disebut Kristen. Murid-murid Kristus itu untuk pertama kalinya disebut Kristen di kota Antioquia. Juga di Korintus. Korintus itu pusat seks dan nafsu. Tapi kota yang jahat itu bisa diubah menjadi kota yang mengenal Tuhan. Makanya ada kan itu surat Korintus. Di Athena itu juga walaupun pusat pendidikan, pusat pelajar, tetapi di sana penuh dengan berhala. Tetapi karena karya Roh Kudus, mereka mau terima Tuhan. Apalagi di Efesus. Saudara, Efesus itu adalah pemuja Dewi Artemis. Kota Efesus pun dimenangkan. Jadi siapapun saudara, dan yang memenangkan kota-kota ini bukan orang hebat, murid-murid Kristus. Di antaranya Yohanes dan Petrus, yang Alkitab mencatat mereka 2 orang yang tidak terpelajar. Filipus, dia juga murid Kristus yang masih muda, tetapi bisa memenangkan kota-kota yang tadinya pusat penyembahan berhala, pusat kejahatan, tetapi diubah menjadi orang-orang yang mau terima Tuhan. Karena apa? Karya Roh Kudus. Jadi hari ini siapapun saudara, bila Roh Kudus ada dalam hidup saudara, saudara pun dapat mengubah kota, dapat mengubah khususnya pribadi kita. Roh Kudus membantu kita mengubah karakter kita. Mau penjahat sekalipun, kalau mau diperbarui oleh Roh Kudus, dia akan diubahkan menjadi seorang yang cinta Tuhan, yang takut Tuhan. Baiklah, mari pemain musik maju ke depan. Biarlah kesempatan yang indah pada pagi hari ini kita minta urapan kuasa Allah bekerja di tengah-tengah kita. Sehingga walaupun kita orang sederhana, orang biasa seperti kaum wanita, walaupun tak dapat baca dan tulis, Roh Kudus sanggup memakai kita
Dulu di sini ada seorang ibu, namanya Ibu Musina. Dia nggak sekolah, tapi dia bisa baca Alkitab. Itu kalau saya tanya siapa yang mengajari Ibu? Roh Kudus. Dan kalau pendeta baca di sini, kita buka ini, dia buru-buru. Dia itu cinta mula-mula gitu. Dia pasti yang pertama kali menemukan ayat itu. Nah, di akhir zaman ini, kalau kita punya Roh Kudus, dia juga sanggup mengajari kita, memberi kita keberanian, kemampuan. Bahkan Roh Kudus sanggup mengubah hidup kita menjadi baru setiap hari. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis dia membuat orang lumpuh berjalan dengan bahasa yang bisa dimengerti. Hei orang lumpuh, bangkit dan berjalan. Jadi kalau saudara penuh Roh Kudus, ketika saudara pergi ke satu tempat mendoakan orang sakit, jangan berbahasa roh, jangan berbahasa lidah, orang itu tidak tahu. Tapi cukup saudara berkata dalam nama Yesus sembuh, dengan bahasa yang orang itu mengerti. Apakah itu bahasa Inggris, apakah itu bahasa Indonesia, apakah itu bahasa Jawa. Yang
kami bisa beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu di hari ketuangan Roh Kudus, hari yang ketiga ini. Tuhan, biarlah Roh Kudus terus berkarya di dalam hidup kami. Tanpa Roh Kudus kami tidak dapat mampu melangkah di dunia yang penuh kegelapan ini. Tanpa Roh Kudus kami tidak mampu melayani Engkau. Tanpa Roh Kudus kami tidak berarti apa-apa. Sebab itu terus urapi kami, Tuhan, sebagai pelayan-pelayan-Mu, sebagai anak-anak-Mu. Biar urapan Allah senantiasa ada di dalam hidup kami. Sehingga ketika kami berjumpa dengan orang sakit, kami boleh menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Ketika kami bertemu dengan orang yang dirasuki oleh kuasa jahat, kami menumpangkan tangan dalam nama Yesus. Setan iblis boleh pergi karena kuasa Roh Kudus yang besar. Ketika kami pergi ke satu tempat, mengusir kuasa jahat, entah itu di rumah, entah itu dimanapun, kami diberi kuasa oleh Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapak. Sebab itu di hari-hari ke depan, sampai minggu depan, kami akan menantikan hari ketuangan Roh Kudus, hari Pantekosta. Biarlah kami boleh fokus untuk berdoa, minta ketuangan Roh Kudus atas pribadi dan pelayanan kami. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah datang beribadah hari ini. Yang susah hiburkan, yang sakit sembuhkan, yang menghadapi jalan buntu Tuhan beri jalan kelepasan. Setiap korban yang dibawa oleh umat-Mu, Tuhan balas memberkati. Terima kasih banyak Bapak, berkati juga bangsa negara kami, biarlah kami boleh aman, tentram menghadapi pandemi ini Tuhan. Engkau tetap menjaga, melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih banyak Bapak. Sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah ini dalam satu nama yang berkuasa yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.